Sesi webinar kita akan dipandu oleh host kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Budi Weweko, SPOG, dan co-host kita, Ibu Dr. Niko Mangyeni Danasari, SPOG. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu biografi dari beliau berdua. Profesor Dr. Budi Weweko, SPOG, MPH, adalah seorang guru besar, praktisi klinis, dan peneliti di bidang kedokteran. Bapak Budi Weweko resmi sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tanggal 8 September 2018 dengan judul Pidato Inovasi Kedokteran Reproduksi di Era Disruptif. Beliau dikenal sebagai salah satu profesor termuda di bidang ilmu kedokteran dan sebagai dokter yang melakukan simpan beku folikel antral pertama di Asia. Beliau juga sangat dikenal inovatif, terutama dalam bidang teknologi kedokteran. Salah satu aplikasi ciptaannya adalah ICO, Indonesian Calculator Oocytes, di mana dapat menghitung umur biologis wanita sesungguhnya hanya dengan pemeriksaan anti-Mullerian hormon. Pada tahun 2010-2014, beliau menjabat sebagai Koordinator Kolaborasi Riset FKUI, dilanjutkan Manajer Riset FKUI, Fakultas Kedokteran UI pada tahun 2014-2018, dan sejak 2018 sampai saat ini, beliau adalah Wakil Direktur Bidang Pengembangan Penelitian dan Inovasi Indonesian Medical Education and Research Institute di Fakultas Kedokteran UI. Beliau juga Ketua Komisi 2 Senat Akademik Universitas Indonesia periode 2019-2024 dan Ketua Komisi Penelitian DGB Fakultas Kedokteran UI periode 2019-2024. Masih panjang sekali biografinya ya. Ini kami singkat saja. Hingga saat ini tercatat ada 99 publikasi. Makalah penelitiannya terindeks Scopus, 32 jurnal terdaftar di PubMed dengan 21 diantaranya sebagai penulis utama. Selanjutnya kami bacakan biografi co-host kita, Dr. Niko Mangyeni Danasari, SPOG. Lulusan Fakultas Kedokteran Undip Spesialis Obstetri dan Ginekologi dan menekuni estetik ginekologi prosedur. Dokter kandungan dan ginekolog di Rumah Sakit Hermina Daan Mogot Jakarta dan Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah Jakarta. Ginekolog di BEM Women's Clinic Jakarta. Kemudian founder dan CEO dari Health 360 Indonesia, member dari berbagai organisasi, antara lain POGI, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, bahkan menjadi Ketua POGI Jakarta Barat, dan Perdaweri, Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik, dan Regeneratif Indonesia. Baik, tidak memperpanjang lagi, kami serahkan acara pada host dan ke-host kita. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, selamat pagi ya Mbak Sendang. Terima kasih banyak ya atas introduction-nya. Selamat pagi, Dr. Yeni. Apa kabar? Selamat pagi, Prof. Iko. Selamat pagi, Mbak Sendang. Terima kasih. Baik, Prof. Pagi semua. Ya, bagaimana Dr. Yeni? Sudah selesai tugas ambil rapotnya? Iya, Prof. Tugas emak-emak biasa lah, Prof. Tugas negara ini, tugas negara. Baik ya. Selamat pagi kepada semua pemirsa talk show Forum Kesehatan Nusantara yang diselenggarakan oleh NU Circle. Dan pagi hari ini, Dr. Yeni ya, kita memasuki seri yang ketiga. Saya kira seri yang ketiga ini jauh lebih seru dari seri yang kedua. Ya, betapa tidak, ya kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang sangat hangat, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia saya kira. Karena berbicara mengenai medical tourism, ya kita berbicara mengenai era globalisasi, borderless, ya, tidak ada lagi batas-batas antar negara. Kalau kita lihat saat ini berbagai forum kerjasama internasional ya di dunia antara lain fokus kepada membangun industri kesehatan. Dan ada 4 pilar yang sangat penting di dalam industri kesehatan di seluruh dunia ini sangat terkait dengan medical tourism. Yang pertama adalah cross border supply, yang kedua adalah consumption abroad, yang ketiga adalah commercial presence, dan keempat adalah movement of natural person. Jadi 4 prong inilah yang sangat erat terkait dengan industri kesehatan lintas negara
atau yang kita kenal dengan medical tourism. Ya, Dr. Ian ini salah satu praktisi medical tourism juga, karena beliau ini selain ahli obstetrik ginekologi juga ahli estetika ginekologi. Bersama kita telah hadir dua sahabat saya, ini para pakar ya, pendekar medical tourism Indonesia. Yang pertama adalah Mas Dripa, Mas Dr. Dripa Syabana, Magister Kesehatan. Selamat pagi, Mas Dripa. Selamat pagi, Prof. Viko. Selamat pagi, salam kenal juga. Kita baru bertemu online sekarang, walaupun sering membaca di media. Yang kedua, ini juga sahabat saya, ini bahkan teman sekelas saya ini. Ini teman sekelas saya, ya benar-benar sahabat saya sejak S1 ya. Beliau adalah Dr. Ivan Rizal Sini. Selamat pagi, Dr. Ivan. Pagi, Prof. Viko, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dr. Ivan ini saat ini sedang di Adelaide ya posisinya. Ngurusin anak. Iya. Jadi benar-benar dalam rangka medical tourism tuh. Jadi memang beliau ini adalah juga praktisi, pelaku, expert ya, dan juga saya kira salah satu pengelola industri medical tourism. Tidak berpanjang lebar, tentunya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara pertama kita, yaitu Mas Dripa Syabana. Saya sangat senang nih baca CV-nya, karena Mas Dripa ini adalah Community-Based Technopreneur for Humanity. Dan jelas beliau mendeklar dari Generation X gitu ya. Kalau saya Dr. Ivan sama Dr. ini generasi apa kita? Asal bukan baby boomer aja, Pak. Gitu. Asal bukan baby boomer ya. Oke. Ya, Mas Dripa ini sangat banyak pengalamannya, baik di bisnis maupun sebagai scientific consultant ya dari berbagai company, nutrisi, kemudian ICT, di akademik, dan juga farmakologi. Kalau saya lihat keahliannya, beliau menamatkan pendidikan magister kesehatan dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Dan dokternya menarik nih, dokternya dari Universitas Airlangga, tetapi Bachelor of Medical Science dari Universitas Negeri 11 Maret, Solo. Beliau juga aktif di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai konsultan mungkin ya dalam bidang International Electronic Journal, kemudian Scientific Associate di Laboratorium Korean Labs Singapura, sebagai honorary lecturer di Airlangga University sampai tahun 2013. Ya, terutama banyak berbicara mengenai training of pharmacology and toxicology, independent senior editor, kemudian research director and co-founder of Smart Laboratory New Zealand, ya sampai tahun 2010, kemudian product consultant dan co-founder Smart Nako Indonesia, independent scientific research expert, ya, dan juga beberapa pengalaman di bidang pendidikan tinggi, Director of Information System di Universitas Airlangga sampai dengan tahun 2008, kemudian Research Coordinator of the Department Pharmacology, dan banyak publikasi-publikasi ya terkait dengan farmakologi, terkait dengan electronic resources, microbiology. Kemudian saya lihat juga di organisasi, saya senang nih bacanya, karena beliau selain anggota Ikatan Dokter Indonesia juga adalah Himpunan Pengusaha Nahdien, kemudian Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia, dan PDUNU tentu yang paling penting, Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Baik, kami mengundang, silakan Mas Dripa Syabana untuk menyampaikan paparan ya perspektifnya mengenai Indonesian Medical Tourism, peluang dan tantangannya. Monggo Mas Dripa, silakan. Medical tourism topik yang sudah dibahas sekitar 15 tahun terakhir ya. Dan kita hari ini juga bersama para pelaku dan pakarnya. Dan peluang dan tantangannya tentu saat ini sangat kontekstual kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 dan kenormalan baru. Karena parameternya berubah luar biasa. Dan ini yang coba kita akan diskusikan. Ya, secara umum health tourism yang lebih dikenal, definisinya ada berbagai macam, tapi ini yang sering digunakan. Tentunya kalau kita berkata atau berbicara tentang health, tentang physical, mental, dan spiritual ya. Dan melalui aktivitas-aktivitas yang berbasis kesehatan. Secara umum dibagi dalam dua hal,
medical tourism dan health tourism. Ini yang menjadi domainnya. Jadi saat kita bicara medical tourism, sebetulnya kita juga bicara health tourism. Yang kadang-kadang terjadi irisan, dan ini yang perlu kita combine menurut saya sebagai peluang tersendiri, karena bergerak di murni salah satu merupakan tantangan yang lebih berat. Di medical tourism menggunakan definisi dari United Nations ataupun European, mereka selalu pada berbagai definisi menyebutkan evidence based ya. Evidence based medical healing resources and services. Tinggal level of evidence-nya level berapa itu saja. Tetapi di Eastern medicine hal ini memang menjadi debatable. Dan hal dalam medical tourism termasuk balneologi ya, thermal therapy, kemudian thalassoterapi, yaitu penggunaan bahan-bahan atau lingkungan yang ada dari marine ya, dari kelautan misalnya pasir, kemudian gelombangnya, kemudian mungkin mute dan lainnya. Kemudian juga ada tentang nutrition and weight loss. Di wellness tourism ini lebih luas. Ini aktivitasnya lebih luas, tetapi berbeda dengan yang pertama. Ini termasuk spa, beauty anti-aging, tadi kemudian sport and fitness, and spiritual tourism pun termasuk di sini. Nah, bila kita mencermati ini, peluang-peluang ini akan semakin luas terlihat karena beberapa hal di sini, contohnya spiritual tourism adalah sesuatu yang menarik, bukan hanya di Timur Tengah, begitu kan. Begitu juga untuk spa, kan Indonesia terkenal dengan itu. Nah, dua definisi, bagian dari definisi pertama tadi kalau digambarkan jadinya seperti ini, tapi kita tidak akan bahas lebih detail. Mungkin nanti dalam diskusi kita bisa elaborasi lebih jauh. Nah, di ASEAN, peta pariwisata kesehatan ini cukup menarik ya. Dan memang ASEAN ini sangat tergantung dengan industri travel dan tourism ya. Dan begitu kena pandemi, bisa kebayang kenapa banyak yang langsung negatif gitu. Apalagi yang kalau sangat tergantung dengan ini. Nah, kita lihat di Singapura semua tahu ya, excellent reputation-nya for medical tourism. High prices tapi tentunya ini. Kemudian, tapi yang terbesar omsetnya, pendapatannya justru Thailand sebetulnya. Thailand, nanti kita di slide berikutnya bisa lihat. Kalau jumlah pasiennya atau jumlah penggunanya jauh lebih besar dibandingkan Singapura, tapi income-nya, pendapatan dari health tourism-nya nggak terpaut jauh. Selanjutnya Malaysia. Pertanyaannya kan kita di mana nih? Tapi alhamdulillah ternyata kita ada award-winning luxury spa di Indonesia. Dan wellness tourism kita juga terus expanding. Medical tourism, nah topik kita hari ini yang emerging gitu kan. Peta ini dibuat sebelum pandemi. Ini 2019 analisisnya. Sebelum pandemi. Jadi akan terjadi perubahan. Nah, tadi saya sampaikan Thailand dengan 2,5 juta foreign patients menghasilkan 4,3 billion US dollar, sementara Singapura hanya 850.000 tapi menghasilkan 3,5 billion. Ini tantangannya. Sementara Malaysia sudah 583.000 foreign patient dengan penghasilan yang 158 juta. Jadi masih jauh. Nah, yang menarik adalah ini 80%-nya dari Indonesia. Nah, di Singapura juga banyak yang dari kita. Nah, itu kajian yang harus kita dalami karena konsep-konsep health tourism sebelum pandemi tampaknya akan banyak yang harus dilakukan penyesuaian. Sebelumnya pertumbuhan growth rate-nya dari masing-masing region ini tampak seperti ini. Di Eropa high banget ya. Di Asia dan Amerika Selatan ya, yang tadi ini Amerika Utara tampaknya low, tapi ini akan terjadi perubahan. Perubahannya adalah kita akan lihat bahwa travel pun akan terjadi hambatan. Kita coba cermati 3 negara yang tadi merupakan top 3 untuk di ASEAN ya. Thailand, Singapura, dan Malaysia. Dan yang lebih kita cermati sebetulnya adalah
di sini Indonesia menjadi, di kedua negara ini Indonesia adalah suplai pasien yang terbesar gitu kan. Dan kalau kita lihat medical niche-nya, Thailand cosmetic surgery, sex change surgery ini sangat terkenal di dunia, dan stem cell di sana. Malaysia dia ambil posisi di cardiac surgery dan ternyata pasiennya banyak Indonesia. Ini juga jadi catatan buat kita. Untuk Singapura dia punya 4 yang medical niche yang dia munculkan dari studi ini. Dan cardiac surgery juga begitu, neurosurgery, liver transplant, dan cancer. Dan ini juga kembali Indonesia lah, kedua-duanya yang menjadi pelanggan terbanyaknya. Yang menarik dalam studi ini, Vietnam disebutkan yang sebagai yang keempat. Jadi Indonesia malah tidak masuk. Dan Vietnam saya lihat cukup strategik mengambil posisi yang tidak bersaingan dengan yang lain, in vitro fertilization, kidney transplant. Padahal saya pikir Indonesia juga dalam posisi untuk in vitro fertilization, pakar-pakarnya ada yang cukup maju dalam hal ini. Nah, namun demikian, walaupun kita lihat Indonesia tidak terlalu dalam radar, ternyata kita masih masuk di World Top 20 dengan penghasilan 6,9 miliar US dollar. Ini cukup besar, tapi bukan di medical, tapi ini di wellness-nya, massage, spa, dan sebagainya. Yang menjadi topik kita hari ini, medicalnya bagaimana. Ini salah satu publikasi yang sering dikutip ya, disajikan oleh Kata Data. Berobat ke luar negeri itu favorit buat masyarakat Indonesia tentunya yang mampu, gitu kan. Jumlahnya meningkat terus. Data-data terbaru juga meningkat terus. Alasannya berkunjung ke luar negeri untuk berobat tadi ya, mulai kurangnya mutu pelayanan kawasan kesehatan di Indonesia, kecanggihan teknologi, problem komunikasi dokter dan tenaga medis pembantu. Tapi saya rasa yang ketiga ini di 15 tahun terakhir sudah banyak perbaikan semenjak communication skill masuk dalam kurikulum pendidikan dokter, ketepatan diagnosis, akomodasi rumah sakit luar negeri lebih menyenangkan, reputasi rumah sakit yang telah mendunia dan lebih murah. Alasan-alasan ini muncul pada saat sebelum pandemi. Setelah pandemi pasti akan bergeser. Jadi kita belum punya survei yang terkini. Jenis pengobatan yang dicari seperti yang tadi, tapi dalam format yang berbeda. Yang menarik juga bahkan perawatan gigi pun masuk di sana. Tabel ini menunjukkan tantangan-tantangan. Jadi nanti pada saat kita membahas rekomendasi dan sebagainya, ternyata negara-negara yang sudah masuk tadi seperti Thailand tadi juga masih mengalami banyak tantangan ya. Sayangnya dia tidak membandingkan dengan Indonesia. Filipina juga tidak dibandingkan. Justru Vietnam yang tampak sering dibahas saat ini. Nah, bagaimana strategi dan kolaborasinya? Kami melihat pandemi COVID-19 ini membuatkan tentunya the inconvenience of traveling between countries. Orang semakin tidak nyaman untuk bepergian. Bukan hanya karena protokol yang harus dilakukan, juga setelah sampai di lokasi juga memerlukan adaptasi. Semua sedang menemukan bentuk equilibrium barunya. Dan resiko untuk kelompok-kelompok dan usia rentan, entah karena ada penyakit penyerta ataupun karena usia, itu juga akan semakin terbatas untuk bepergian. Sementara padahal kan itu semua tadi yang menjadi supply pasien untuk di negara-negara yang tadi menjadi top 3 ataupun primadona. Kemudian kita juga saat ini terjadi akselerasi kematangan ekosistem digital Indonesia ini, akselerasi luar biasa. Di dunia kita termasuk baik, termasuk bagus dalam digital ekosistem. Bahkan untuk di negara-negara OKI kita termasuk yang menjadi salah satu rujukan, sehingga dalam pertemuan-pertemuan Indonesia sering diminta untuk menjadi narasumber. Nah, sementara market kita besar, bukan hanya besar, sangat besar, huge. Dan kita spending data yang disampaikan ini 11, miliar US dollar per tahun. Dan tahun lalu semakin meningkat, tahun ini pasti drop karena tidak bepergian. Dan di sisi lain, sejak pandemi yang namanya imunomodulator, yang menaikkan sistem imun itu menjadi sangat digemari,
Dan itu abundance, jumlahnya banyak sekali. Dan variasinya banyak. Bahkan produksi sekarang meningkat, harga meningkat, dan itu menjadi ekspor juga. Dan kita juga punya reputasi ya, reputasi di industri tourism, khususnya tadi untuk luxury spa. Hanya saja yang terlihat kan masih di Bali. Mestinya ada daerah-daerah lain yang terus dikembangkan, makanya pemerintah sedang mengembangkan beberapa tempat. Gitu. Ini semua membutuhkan comprehensive strategy of Indonesian medical and health tourism. Kita nggak bisa pisahkan, karena itu sebetulnya saling beririsan, baik secara domestik ataupun secara global. Ilustrasi ini menggambarkan hal itu. Jadi selama ini top 3 tadi, itu kan mendapat supply dari Indonesia, khususnya untuk medical tourism dalam kategori yang tampak di layar ini. Kardiologi, cosmetic and reconstructive surgery, onkologi, orthopedic, dentistry, spine surgery, ophthalmology, weight loss surgery. Dengan adanya pandemi tentu ini akan berkurang dan sudah berkurang, dan seharusnya kita pertahankan untuk tetap berkurang. Artinya kita minimize ini. Dan sementara memang negara ini juga dapat dari suplai seluruh dunia ya pasiennya, tapi juga drop juga. Ini kalau sekarang kita melihat sebagai peluang, bagi mereka ini merupakan tantangan luar biasa karena drop sekali income dari medical tourism. Nah, Indonesia untuk medical tourism mungkin sangat kecil, tetapi health tourism kita lumayan. Nah, ini harus dikombine sehingga saling mengisi. Jadi harus ada satu strategi komprehensif dalam mengembangkan ini di dalam sebuah ekosistem industri yang nanti yang tadi bisa dilihat bahwa ekosistem industri itu tidak hanya fasilitas kesehatannya, fasilitas medisnya, tapi banyak faktor, dan itu yang menjadi tantangan bagaimana mengembangkan health and medical tourism. Nah, ekosistem itu terdiri dari apa saja? Setidaknya kami mengidentifikasi ada 6 hal ini. Jadi kita tidak bisa hanya cukup membangun rumah sakit yang bagus, tapi juga harus ada travel concierge and accommodation yang memadai. Jadi providersnya harus bagus, tapi travel concierge and accommodation-nya harus bagus juga. Kemudian harus ada brokers juga di negara-negara tujuan market kita untuk menjelaskan pilihannya di mana, atau kita gunakan digital portal untuk menjelaskan itu semua, untuk mempromosikannya. Kemudian mass and media kita juga harus sinergi sehingga muncul. Beberapa waktu yang lalu sebuah aplikasi diluncurkan di Indonesia untuk mempromosikan medical tourism negara lain. Hal yang sama harus kita lakukan di negara lain. Tetapi apakah itu jangka sekarang atau jangka ke depan? Kalau jangka sekarang, domestic medical tourism menurut saya lebih priority. Jadi medical tourism menurut saya ada domestik, ada global. Yang banyak kita bahas ada global, cross border, border antar negara. Tapi ternyata antar provinsi kita pun mungkin perlu kita pikirkan karena begitu besarnya negara kita yang secara tidak langsung sepertinya antar pulau, antar border itu juga harus kita berpikir insight di dalam negara kita sendiri. Yang tidak kalah penting bagaimana industri insurance dan other financial products kita juga berkembang. Tidak hanya asuransi kesehatan, tapi asuransi perjalanannya, kenyamanannya selama di sini dan sebagainya. Sehingga saat kita berbicara medical tourism industry, ekosistem ini harus kita pertimbangkan. Sehingga tidak cukup dengan kacamata penyediaan provider saja. Walaupun itu menjadi hal yang penting. Karena kadangkala, bukan kadangkala ya, seringkali untuk tadi beberapa negara, terutama Malaysia, para pasien itu datang ke sana bukan karena semata-mata kualitas providers, tapi pricing-nya ternyata sangat menarik. Nah, kita sampai pada rekomendasi kebijakan yang menurut kami untuk industri pariwisata medis dan kesehatan perlu dibagi dalam dua fase. Jangka pendek menengah, di domestik kita perlu paket layanan medis terkait pandemi COVID-19 yang didukung dengan keunggulan wisata pantai dan pegunungan Indonesia. Perlu dicari paket-paket tersebut. Karena at least kan sampai 1-2 tahun ke depan kita masih dalam suasana seperti ini. Dan dengan meningkatnya kebutuhan
produksi dan pengadaan peralatan medis, kita juga butuh insentif pajak sehingga industri ini tumbuh yang nantinya juga akan menghasilkan pendapatan juga bagi negara. Tapi yang lebih diutamakan membangun industrinya dulu, stimulus industri, mungkin tidak untuk semua barang ataupun jasa, tapi selektif, mana yang terkait pandemi dan mana yang terkait dengan pengembangan industri strategis seperti ini. Kemudian kita juga perlu nomor 3, penguatan tata kelola layanan pariwisata medis dan kesehatan. Ya, kalau selama ini mungkin dengan menggunakan ISO ataupun akreditasi rumah sakit, sertifikasi pelayanan pariwisata dan sebagainya, tapi secara prinsip kita harus tingkatkan itu, dan itu pun belum tercapai, kita sudah diberikan tantangan baru, harus dengan protokol kesehatan. Minggu lalu saya menghadiri acara ISMI ya di Bali, yang menurut saya hotel ini memiliki protokol kesehatan yang memuaskan buat saya. Jadi masuk ke sebuah kamar, tidak hanya dinyatakan sudah bersih, tapi remote controlnya pun dibungkus, tertulis telah dibersih sterilisasi, kemudian remote AC demikian, sehingga detail itu dapat. Hal-hal seperti ini perlu dilakukan di rumah sakit, perlu dilakukan di klinik, sehingga kita yakin bahwa di sini protokol kesehatan telah dilakukan dengan tepat, karena hal-hal detail itu yang seringkali kita lewatkan. Keempat, perlu sinergi investasi proporsional dalam industri pariwisata medis dan kesehatan. Proporsional maksudnya adalah perimbangan antara investasi lokal ataupun domestik dan internasional. Karena isu-isu tentang nasionalisme, isu-isu tentang keterlibatan lokal itu juga menjadi isu yang akan semakin sering diperbincangkan. Yang kelima, perlu ada paket kebijakan akseleratif ya, jadi bukan hanya gradual biasa. Misal yang terkait pengembangan kawasan atau jejaring pariwisata medis dan kesehatan. Kawasan ini yang kemarin pemerintah berinisiatif ada 2 wilayah, tapi perlu lebih banyak karena tadi tidak hanya global medical tourism, tapi yang domestik juga perlu kita pertimbangkan, dan justru yang selama ini lari keluar sekian ratus triliun kan yang domestik. Ini kita cegah untuk keluar, untuk tetap di dalam. Sebelum kita mengundang yang luar untuk masuk ke dalam. Jejaring pariwisata medis dan kesehatan juga perlu semakin ditingkatkan. Kita lihat jejaring rumah sakit sudah ada, tapi sebagai pariwisata mungkin nanti Dr. Ivan yang akan lebih banyak menjelaskan. Dan jangka panjangnya, at least lebih dari 3 tahun, itu sudah mencakup domestik dan global, karena di dalam 1-2 tahun ke depan, menurut saya kita masih banyak berkutat dengan dampak dan berselancar dengan pandemi ini. Kita memerlukan medical service broker yang difasilitasi dengan KBRI, KJRI, atau ITPC yang ada di beberapa negara di dunia. Ini mewakili Indonesia, sehingga produk yang ditawarkan itu tidak hanya barang seperti sekarang, ataupun mungkin jasa-jasa tertentu, termasuk kalau kita mau bicara pariwisata medis dan kesehatan, ya ini juga dipromosikan di sana. Nah, ini perlu komprehensif. Kedua, layanan unggulan kompetitif untuk kelompok geriatri. Awal tahun lalu saya juga sempat diskus dengan beberapa mitra untuk mengembangkan grey hair tourism gitu kan. Nah, grey hair tourism dikembangkan di Indonesia sangat menarik karena untuk grey hair tourism ini mereka long stay, tidak hanya sesaat gitu kan. Dan itu alam kita sangat mendukung untuk hal-hal seperti ini, hospitality kita sangat diakui dunia untuk hal-hal seperti ini. Jadi perlu dikembangkan ke sana. Yang ketiga, perlengkapan dan pematangan ekosistem. Tadi ekosistem yang ada 6 hal tadi, 6 faktor, terutama layanan pendukung lainnya seperti produk finansial dan asuransi itu harus lebih matang. Jadi kalau sekarang dengan adanya fintech, kemudian sehingga asuransi bisa lebih simpel dan sebagainya, Indonesia on the right track. Tinggal the right track tadi harus segera bisa dioptimasi oleh industri pariwisata medis ini. Yang keempat, peningkatan kuantitas dan mutu penyedia layanan, baik melalui pendidikan formal ataupun non-formal terkait dengan layanan pariwisata medis dan kesehatan. Di pendidikan dokter sudah ada sebetulnya topik-topik tentang kedokteran pariwisata. Tidak perlu tambah kurikulum, mungkin menjadi opsi-opsi. Begitu juga di keperawatan perlu lebih ditambahkan, bahkan di tenaga-tenaga yang tadi di wellness ya. Saya pikir itu.
Demikian paparan singkat untuk memicu diskusi kita ke depan. Saya kembalikan. Terima kasih banyak ya. Saya kira ini luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Mas Dripa. Ya, yang jelas tadi medical tourism itu per definisi adalah voluntarily patients ya seeking for medical services abroad gitu ya. Jadi memang secara sukarela dia mencari pelayanan yang sifatnya elektif medical services ya, terutama elektif ya itu. Jadi bukan tidak semata-mata dia ingin berlibur ya, tidak terkait dengan lokasi wisata ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita dapat data 200 triliun ya devisa kita per tahun kurang lebih hilang akibat medical tourism ini. Dan kalau tadi Mas Dripa menyampaikan kata-kata kuncinya nih ada 4 nih yang sangat penting nih ya untuk mengatasi isu ini. Yang pertama akses ya, akses negara kita negara kepulauan nih, akses nih sangat penting nih. Ya, kemudian yang kedua kualitas ya, tadi ada akreditasi ya, JCI atau CARS atau apapun ya nanti. Yang ketiga patient awareness, ya awareness nih saya kira yang masih banyak belum banyak disentuh nih oleh pemerintah ya, patient awareness, kesadaran masyarakat. Yang terakhir policy ya, policy tadi Mas Dripa sudah menyampaikan ya isu-isu yang dilontarkan oleh pemerintah, kawasan ekonomi khusus ya, tax insentif, kemudian pandemi COVID-19. Yang jelas analisisnya Mas Dripa, we are on the right track ya, we are on the right track. Tinggal gimana caranya uang 200 triliun itu harus balik dong, gitu kan? Targetnya kan begitu.